Guru saya, Haji Abrar, ya. Beliau merupakan teman satu kelas saya di S3 Islamic Studies UIN Wali Songo Semarang, yang pandangan-pandangan beliau itu sangat saya sukai juga ketika diskusi kami di kelas. Dan pada malam kali ini saya diminta oleh beliau untuk menyampaikan eee, Snack Horgron dan ilmu falak dalam kajian, rutinan diskusi bersama Mas Nawi, seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak sempat merangkum semua apa yang ada pada Snack Horgron, tapi saya baca-baca di postingan status saya. Kemudian status-status saya itu pernah menyinggung sedikit tentang Snack Horgron. Nah, tapi untuk selengkapnya, itu tidak saya sampaikan secara utuh gitu kan. Itu mungkin nanti bisa ditampilkan oleh Mas Abror, mungkin supaya pembicaraan saya juga terarah gitu, ke sosok Snork dan ilmu falak. Saya sudah mengirimkan kepada beliau. Nah, ini dia, Snork Horgron dan ilmu falak. Yang pertama, Snork Horgron ini merupakan memang tokoh yang kontroversial. Apakah dia ini Muslim beneran apa atau tidak gitu kan? Karena melihat dari segi anunya, para peneliti juga berbeda pendapat. Saya sendiri ketika membaca dokumen asli yang ada di Leiden Library University, kemudian beberapa karangan-karangan Snob, itu memang menduga kuat. Jadi zon saya itu adalah bahwa beliau memang seorang Muslim. Di usia 23 tahun, dia 25 tahun dia sudah menjadi guru besar di bidang ilmu bahasa Arab. Maka dia sudah mempunyai kunci, mempelajari bahasa Arab yang namanya nahwu, kemudian mantik, shorof, ma'ani, bayan dalam kajian ilmu balaghah, kemudian tabaqat ulama-ulama dalam bidang bahasa itu dia pelajari suluk-beluknya. Dan saya tahunya juga beliau ketika berangkat haji ke Mekah itu tahun 1884 sampai 1885, itu bertemu dengan kibarul ulama, dengan pemuka-pemuka ulama di Haramain. Kalau dari Indonesia, beliau ketemu dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, yang digelari Sayyid Ulama Al-Hijaz. Kemudian beliau juga bertemu dengan Mufti Syafi'iyah di Makkah, yang bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, itu bisa dilihat dalam tabel di layar itu, ada sejumlah ulama-ulama yang pernah Senok temui atau jumpai. Dan wabil khusus kita bisa Senok itu dia ketika di Mekah ikut Maulidan juga. Kemudian ikut ngaji kitab Ihya Ulumuddin bersama Said Ahmad Zaini Dahlan di hari Jumat. Kemudian dia ikut kajian subuh, ba'da zuhur ikut lagi dia. Kemudian ketika di Makkah itu memang dia belajar dan diakui bahasa Arab dia itu memang sangat bagus. Maka kalau kita membuka dokumen-dokumen yang ada di Leiden, bisa teman-teman lacak, Leiden Library University, itu ulama-ulama itu seringkali memuji dia. Jadi memujinya itu semisal dengan Hadratul Allamah Al-Mukarram, kemudian ada lagi Faridu Asri. Kemudian ada lagi yang menyebutkan dia sebagai Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Hindia Belanda. Bahkan saking percayanya para ulama kepada sosok Snok ini, dia mempunyai istri 4 orang. 2 orang diantaranya itu gadis Sunda, putri kiai besar yang ada di Jawa Barat, itu dia nikahi. Nah, anaknya ada 5, kelima anaknya ini diberi nama dengan nama Islam dan masuk ke pesantren. Jadi kalau kita menghukumi Senok itu sebagai, saya pribadi kalau menghukumi dia itu sebagai kafir, atau sebagai non-muslim, itu rasa-rasanya bisa dikatakan berat. Sebab kalau orang sudah bersyahadat, itu sudah dikatakan sebagai muslim, seperti itu. Nah, jadi
Kemudian kalau kita baca juga buku yang baru dirilis oleh Ginanjar Sya'ban, Dr. Ginanjar Sya'ban, itu menulis satu tulisan, judulnya Snok Horgon dan Wajah Islamnya. Nah, di situ disebutkan ada ulama besar dari Semarang yang bernama Kiai Haji, Mbah Soleh Darat ya, Syekh Al-Allamah Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Mbah Soleh Darat itu pernah menulis surat kepada Snok minta bantuan tentang seorang penghulu itu yang berlaku korup dan lain sebagainya. Nah, itu diadukan Snok kepada diadukan Mbah Soleh Darat kepada Snok. Dan Mbah Soleh menulis dalam suratnya itu dengan sebutan akhi fit dunya wal akhirah. Saudaraku di dunia dan di akhirat. Ini sekelas Mbah Soleh Darat yang kita yakini juga beliau sebagai wali, itu menyebut Snok sebagai akhi fit dunya wal akhirah. Lalu saya membaca buku judulnya Orientalisme dan Orientalisten yang ditulis oleh Profesor Dr. Ismail Yaqub. Beliau adalah orang Aceh, penerjemah kitab Ihya Ulumuddin dan juga penerjemah kitab Imam Syafi'i serta penerjemah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam buku itu disebutkan ketika Snok Horgon itu meninggal pada tahun 1936, itu terbit surat kabar bahwa Snok itu dia berwasiat kepada orang yang di dekatnya, ketika dia meninggal itu jangan langsung dia itu diumumkan. Jadi jenazahnya itu diurus dulu secara Islami, kemudian setelah itu berlalu sehari atau 2 hari baru diumumkan kematiannya. Ya, jadi seakan-akan menyembunyikan sisi keislamannya seperti itu. Dan dia sendiri ketika mengakhiri masa jabatannya di Hindia Belanda, itu juga dia tidak suka dengan pemerintah kolonial. Dan ada surat dia pernah korespondensi dengan Haji Agus Salim, pejuang kemerdekaan kita dan pahlawan nasional kita. Haji Agus Salim itu di situ dia jelas berpihak kepada umat Islam perihal tentang orang-orang Inggris ketika hendak menduduki Palestina. Jadi dia mengecam atau apa namanya mengkritik habis-habisan kepada pihak Inggris yang menyetujui perpindahan orang-orang Yahudi ke Palestina. Itu sudah dikritik Snap sejak ratusan tahun yang lalu seperti itu. Nah, jadi ia tidak suka dengan yang demikian. Nah, di antaranya lagi itu kalau baca tadi itu dia sebagai penghubung lidah antara ulama seluruh Indonesia kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, saya tidak mau panjang lebar tentang bagaimana sisi Senok itu, ya, tapi ala kulihal seperti halnya Syekh Abdullah Zawawi, Mufti Syafi'iyah di Mekah, kemudian Abu Bakar Jayadiningrat, kemudian Syed Utsman bin Yahya, dan ulama-ulama besar pada zaman dahulu, itu menaruh hormat kepada Sunan Horgon dan tidak sedikit dari mereka yang menghukumi dia itu sebagai apa namanya al-mutabahir, jadi yang mempunyai keilmuan yang sangat mendalam. Jadi tadi siang saya ke perpustakaan membaca karangan-karangan Snok, ada puluhan karangannya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia itu menguasai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian profil ulama, tabaqat-tabaqatnya, dan dia menulis kitab fikih dan usul fikih itu ada sekitar 1.000 halaman dalam berbahasa Belanda, dan kitab usul fikihnya dia mensyarah kitab usul fikih Imam Haramain yang berjudul Al-Waraqat, itu dia syarah. Dan saya kebetulan menyimpan naskah-naskah yang demikian juga saya dapat dari koleksi Sunan Horgon yang ada di Leiden. Lanjut, Mas Abrar. Oke. Nah, menyangkut tulisan Snok berkaitan tentang ilmu falak, itu saya pernah membaca tulisan beliau tentang arah kiblat, kemudian waktu sholat, kemudian ada lagi penanggalan puasa dan hari raya. Wabil khusus, saya pernah membaca beliau itu menulis kitab falak berbahasa Melayu. Judulnya Kitab Ilmu Falak. Sayang sekali, saya lupa mencatat alamat apa namanya
alamat kitab itu letaknya di mana. Jadi waktu itu saya lihatnya, tidak hilap itu di Perpustakaan Nasional. Kitab Ilmu Falak. Autor, penulisnya, Christian Snekhalgran. Nah, jadi kemudian setelah saya baca dalam surat-surat beliau kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan sejumlah kumpulan karangan Snok, ternyata dia memang membaca kitab-kitab falak, jadi ada kitab falak, kemudian tentang hisab, dan juga tentang ilmu nujum. Itu masalah ramal-meramal, dia juga membaca seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa kitab falak yang pernah dibaca Sunak, yang pernah saya ketahui, ini masih banyak lagi, di antaranya beliau pernah membaca kitab Tahrir Aqwal Adillah, ini kitab falak, berkaitan masalah kiblat, Nafa Isun Nihla, juga berkaitan masalah kiblat, kemudian Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Nah, itu Mas'alatul Qiblah fil Batawi itu karya daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke. Kemudian ada lagi kitab Tajul Muluk. Itu kitab yang ditulis oleh Syekh Abbas Kota Karang, seorang ulama Aceh, dan di situ membahas tentang sistem penanggalan, juga bagaimana ilmu ketabiban serta ilmu tentang ramalan, yang mana itu dikutip daripada kitab Natijatul Miqat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Marzuki. Syekh Muhammad Marzuki ini merupakan saudara kandung daripada Sayyid Ahmad Marzuki yang menulis kitab Aqidatul Awam, Nazm Aqidatul Awam. Nah, selain menulis Nazm Aqidatul Awam, itu juga menulis nazam di bidang ilmu falak. Nah, nazamnya ini kemudian disyarahi oleh saudaranya Sayyid Muhammad Marzuki. Nah, kitab-kitab ini dibaca oleh Sunak. Lanjut. Nah, dia waktu itu menceritakan tentang uh, Hari Raya Umat Islam di Indonesia. Jadi ada tiga. Jadi kata dia, Hari Raya Umat Islam itu Aid. Jadi hari raya itu dia katakan yang pertama Idul Fitri, lalu Idul Adha, dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ dia menyinggung tentang sistem penanggalan yang ada dalam dunia Islam, bahwa dalam kalender itu ada siklusnya, itu kalender Hijriyah, ada kalender Masehi yang dipegangi oleh umat Islam dalam penentuan hari-hari besarnya itu adalah kalender Komariah. Kalender Komariah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hisab urfi, yang kedua adalah hisab hakiki. Nah, untuk penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri, kapan mengakhirinya, itu beliau menuliskan bahwa tidak bisa menggunakan hisab urfi. Hisab urfi itu bagaimana? Itu adalah hisab yang hitungannya itu statis, tidak berubah. Jadi bukan Januari, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Nah, jadi setiap bulan-bulan yang ganjil dalam kalender Hijriah itu dihitung 30 hari. Dan bulan-bulan genap itu jumlahnya 29 hari. Terus seperti itu. Jadi kalau semisal Ramadan, Ramadan berapa hari ya? Jadi kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan adalah bulan yang ke-9. Ke-9 itu bulan ganjil, maka jumlah bulan Ramadan adalah 30 hari. Itu berdasarkan hisab urfi. Nah, tapi kata Snok tidak bisa kita beracu pada hisab urfi. Jadi kita mengacunya itu adalah pada hisab hakiki yang dihitung oleh ulama falak atau ulama yang ahli masalah perbintangan. Jadi beliau di situ menyandingkan ada ulama falak kaum muslim, ada juga ulama falak orang barat. Jadi ilmu falak Muhammadan, ada ilmu falak barat. Nah, beliau mengistilahkan seperti itu. Nah, jadi ketika ada orang yang semisal dia mengaku melihat hilal, nah ini tidak serta-merta kata Sunak itu
kesaksiannya itu langsung diterima. Dia harus disumpah dulu di hadapan kodi. Nah, kodi ini menerima atau tidak. Nah, penerimaan kodi terhadap persaksian itu dilatar belakangi daripada hisab awal bulan Komariah yang ada. Apakah hisabnya itu sesuai dengan kriteria atau tidak? Nah, menurutnya kriteria imkanu ruqyah, visibilitas hilal yang dimungkinkan terlihatnya hilal itu sekitar 7 derajat. Matahari Fitri atau Idul Adha, cara masuknya itu ada dua, bisa dengan ruqyatul hilal, bisa juga dengan hisab. Tapi yang digunakan pada saat di zaman Snok itu adalah menggunakan ruqyatul hilal. Ya, jadi hisab itu berfungsi untuk mengetahui posisi bulan, sementara penentuannya itu ditentukan dengan hasil ruqyah. Kalau hilalnya terlihat, maka besok adalah bulan baru atau Idul Fitri. Kalau tidak terlihat, maka itu masih hari yang ke-30, seperti itu. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menyampaikan ketika ada penghulu atau kodi yang menerima kesaksian daripada seorang peruqyah, ini melaporkan juga kepada Hindia Belanda, dan kolonial Hindia Belanda pada malam itu, pada malam malam besok hari raya atau puasa, itu menghidupkan meriam. Jadi meriam itu diledakkan dan itu menjadi penanda bahwasanya besok itu hari raya atau tidak. Jadi kalau diledakkan meriam itu pertanda hari raya sudah masuk. Nah, tradisi ini diceritakan oleh Snok, kemudian tradisi yang menggunakan meriam ini itu juga dicatat oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi, penulis kitab Sulamun Nayyirin, dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Nah, itu disebutkan. Jadi ketika mengetahui awal bulan, itu kolonial meledakkan meriam, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada jadwal waktu sholat di Batavia pada masa Hindia Belanda. Ini merupakan koleksi Snek Horgon. Kalau jadwal waktu sholat itu kaitannya dengan sistem kalender Masehi, ya. Jadi bukan Hijriah tapi dengan Masehi. Di situ dijelaskan ada Januari, Februari, Maret, April. Nah, siapa yang menyusun jadwal sholat ini? Ini adalah Syekh Muhammad Mahbub bin Abdul Hamid, merupakan saudara daripada Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi atau penyusun kitab Sulamun Nayyirin. Nah, kemudian yang menarik di situ ada bendera bendera Turki Utsmani, seperti itu. Ya, jadi kita dijajah oleh Belanda, tapi yang ditampilkan di sana adalah bendera Turki Utsmani, seperti itu. Nah, koleksi-koleksi falak yang dimiliki oleh Snek Horgon itu sangat banyak, bisa dicek di Leiden Library University, baik yang ditulis oleh ulama lokal maupun ulama nasional, atau seperti halnya kitab Wasilatut Thullab. Ya, kitab Wasilatut Thullab ini kitab yang dipelajari oleh Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ketika dia belajar falak kepada Mbah Soleh Darat di Semarang. Nah, kitabnya itu juga ada disimpan di Leiden University, dan saya tadi malam itu menemukan kitab itu juga disimpan di Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, persoalan kiblat di Batavia, Palembang, dan Jakarta. Ini yang menjadi perhatian khusus oleh Snek Horgon. Jadi pada tahun 1772, masjid-masjid yang ada di Nusantara atau di Batavia itu seringkali banyak yang melenceng. Kemudian setelah itu datang seorang ulama dari Makkah yang asalnya sendiri itu dari Indonesia, itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kata Syekh Arsyad, masjid-masjid ini itu melenceng. Nah, kemudian Syekh Arsyad menulis satu risalah berjudul Maslatul Qiblah fil Batawi. Di situ ada argumen perdebatan antara ulama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
pada saat itu sempat terjadi geger di masyarakat Batavia. Nah, itu naskah Mas'alatul Qiblah fil Batawi letaknya di mana? Ternyata bukan di Zuriyat Syekh Arsyad sendiri tidak menyimpan. Murid-murid yang ada di Kalimantan itu tidak menyimpan. Ternyata disimpan oleh Snack Horgon. Saya pertama kali membaca karangan itu daripada karangan Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Nah, di situ disebutkan Risalatul Qiblah li Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, di situ cerita itu ternyata didokumentasikan, dilaporkan oleh Snok kepada Hindia Belanda, Gubernur Jenderal. Kemudian pada tahun 1902, Said Usman bin Yahya Mufti Betawi itu menulis satu kitab, judulnya Tahrir Aqwal Adillah. Nah, Tahrir Aqwal Adillah ini kemudian dipelajari oleh Snok, dan dia kemudian memberikan saran kepada Gubernur Jenderal agar masjid-masjid yang ada di Nusantara itu dicek verifikasi ulang. Jadi kalau sekarang itu peran Kementerian Agama, setiap bulan bulan Juli, nah jadi setahun itu ada 2 kali matahari berada di atas Ka'bah untuk melakukan verifikasi arah kiblat. Nah itu juga sudah dilakukan oleh Snok Horgon. Dia meminta kepada Gubernur Jenderal agar setiap penghulu, setiap kodi itu mensosialisasikan tentang pentingnya arah kiblat supaya betul-betul menghadap Ainul Ka'bah. Kemudian secara teknis, dia memberikan rujukan kitab. Jadi teknisnya itu dilaksanakan oleh, kalau di Batavia, Said Usman bin Yahya, dengan kitab Tahrir Aqwal Adillah, seperti itu. Nah, kemudian dia juga menceritakan bahwa dulu pernah terjadi pelurusan arah kiblat di Palembang yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi pada abad 18, dan itu diceritakan juga oleh Senap. Nah, pada saat itu ulama di Palembang itu dia mencela Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi ini murid daripada Syekh Ahmad Damanhuri dan murid daripada Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Abdurrahman Al-Misri ini dicela oleh ulama yang ada di Palembang. Nah, terus Senok itu melakukan pembelaan kepada Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Jadi kata Senok, yang benar itu berdasarkan mazhab Syafi'i adalah sesuai yang telah disikapi oleh Syekh Abdurrahman Al-Misri untuk melakukan verifikasi dan pengecekan arah kiblat. Jadi kalau semisal itu melenceng, nah itu perlu diluruskan seperti itu. Nah, begitu juga dengan kasus kiblat yang ada di Banjarmasin. Pada saat itu penghulu di Banjarmasin itu melaporkan kepada Snok perihal persoalan arah kiblat. Jadi di Banjarmasin ada yang melenceng pada saat itu. Kemudian Snok mengirimkan surat dan memberikan satu risalah buku untuk dipelajari tentang ilmu falak, yakni yang berjudul Tahrir Aqwal Adillah, karya Said Usman bin Yahya. Jadi kata Snok, dulu di Banjarmasin itu ada ahli falaknya, namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, maka ikutilah pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar kiblatnya itu juga diluruskan. Nah, ini gambar yang saya tampilkan, itu tentang arah kiblat yang ada di Nusantara, yang itu pernah melenceng, kemudian kiblatnya itu tidak persis ke barat, tapi barat ke utara. Barat utara itu apa? Barat laut ya. Jadi ke barat laut sekitar 22 derajat, 22,5 derajat berdasarkan hisab daripada Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Lanjut. Nah, ini koleksi Sunak Horgon juga yang disusun oleh Syekh Muhammad Mukhtar Al-Bogori atau Syekh Mukhtar Atarid Bogor, penulis kitab Takribul Maqsad. Jadi ini tentang peta kiblat untuk jamaah haji. Ini dikoleksi oleh Sunan Horgon. Nah, kita sendiri, masyarakat kita tidak ada yang tahu kalau ini ada karya Syekh Mukhtar Bogor. Nah, tapi ternyata disimpan oleh Sunan. Berdasarkan data yang ada, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu menyimpan manuskrip ada sekitar 11.000 manuskrip ulama Nusantara dari berbagai daerah,
totalnya adalah 11.000 manuskrip. Sementara Sunok Horgon itu membawa koleksi ulama Nusantara yang dia bawa ke Leiden, Belanda, berjumlah sekitar 26.000 manuskrip. Nah, jadi Belanda menyimpan punya kita 26.000, kita sendiri menyimpannya baru 11.000. Artinya, separuhnya saja kita tidak sampai seperti itu. Nah, jadi mereka sudah melek sekali tentang bagaimana menyimpan dokumen dan naskah seperti itu. Lanjut. Nah, ini kiblat masjid yang ada di Batavia. Masjid ini sudah berusia lebih daripada 300 tahun. Namanya Masjid Jembatan 5 kalau zaman dahulu, atau Masjid Al-Mansur. Sekarang menjadi Masjid Cagar Budaya. Ya, itu sudah direnovasi pada masa pemerintahan Pak Anies Baswedan. Yang di atasnya itu adalah kitab manuskrip yang berjudul Mas'alatul Qiblah fil Batawi, karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang di sebelah kirinya itu karya Syekh Arsyad yang sudah saya tahqiq seperti itu. Nah, jadi yang tulisan Syekh Arsyad sendiri itu tidak ditemukan. Manuskrip yang disimpan oleh SNOK itu adalah manuskrip salinan 96 tahun setelah ditulisnya manuskrip Syekh Arsyad tadi. Jadi ditulis tahun 900-an seperti itu ya, atau 1800-an. Lanjut. Kayak ini ada satu tabel ya, tabel angka-angka juga. Ini disimpan oleh Sunak. Jadi kalau dalam Islam ketika disebut dengan ilmu hisab itu bisa bermakna dua. Yang pertama, hisab itu diartikan dengan ilmu falak. Yang kedua, hisab itu diartikan juga dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, ini koleksi Senok Hargon juga tentang masalah waris, dan saya membaca dokumen-dokumen Senok tentang fikih ya, tentang fikih yang berbahasa Belanda. Ternyata dia juga membahas masalah waris, dan masalah-masalah muskil itu juga dia selesaikan dengan kepiawaiannya di bidang ilmu fikih ya. Jadi bahasa Arabnya itu kalau kita membaca itu ya, saya sendiri ngajar bahasa Arab gitu ya. Itu memang bahasa rata gitu ya. Oke, lanjut. Itu kayak di bidang faraid, koleksi senam. Selanjutnya, oh, sudah habis ya. Jadi, Sudah habis. Oke, itu tadi beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada pertemuan malam ini. Tentunya saya tidak sempat menampilkan karena saya lupa, tidak menyimpan linknya dan tidak menyimpan di mana letak lokasi nomor panggil buku Snok yang berjudul Kitab Ilmu Falak yang dikarang oleh Snok Hogron sendiri seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Mas Abrar, barangkali bisa dilanjut dengan diskusi seperti itu. baik, terima kasih kepada Syekh Dayat atas pemaparannya yang seakan-akan mengajak kita untuk bertamasya kembali kepada tahun 1800-an, 900-an, di mana saat itu Snowboard Grunge ternyata dia tidak sembarang orientalis ya, atau kita sebutnya orientalis. Tapi beliau ternyata sudah beberapa ulama Nusantara mengakui bahkan keilmuan beliau. Tidak hanya mengakui keislamannya, tapi juga mengakui keilmuan beliau. Terbukti tulisan-tulisan beliau, baik di falak, bidang falak, mawaris, usul fikih yang 1100 halaman tadi, dan sangat menarik untuk kita ikuti kajian atau perjalanan Snowboard Grunge dalam keilmuan keislaman. Dan kira-kira mungkin teman-teman yang ingin menanyakan atau merespon pada kajian kali ini, kami buka pertanyaan, monggo.
Nah, ini mungkin sambil menunggu teman-teman yang ada di iya, sebentar. Mas Encep. Izin tanya, Pak. Oh ya, monggo, monggo. Silahkan. Monggo bisa disebutkan nama dan asalnya mungkin. Oke, makasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Aziz, Pak. Saya dari Jayapura. Mengenai Snapdragon ini, apa dampaknya dari Snapdragon khususnya untuk ilmu falak, dan dari dampak tersebut sekarang yang ada di Indonesia, yang bahkan dari dampak apa Snapdragon diyakini masyarakat sekarang itu apa, Pak? Begitu Baik, aja, Pak. baik. Makasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Siapa tadi? Muhammad Abdul Aziz. Abdul Aziz. Nah, Iya. langsung dijawab. Nah, saya mungkin bisa langsung dijawab ya. Apa dampak Oke, dari yang apa ditulis oleh Snowboard Gurun City? oke, dampaknya yang pertama, kalau kita membaca karangan-karangan orientalis, itu sebaiknya kita sesuaikan makom kita dulu. Kalau kita makom orang awam, maka sebaiknya berdasarkan nasihat daripada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, itu sebaiknya kita tidak membaca karangan-karangan orientalis. Sebab dikhawatirkan di sana ada tahrif. Jadi kalau kita membaca tentang orientalisme dan orientalisten, jadi orang-orang orientalis itu mereka mempunyai misi tertentu, bagaimana mereka mengambil naskah-naskah ulama Nusantara, kemudian mereka menulis kitab-kitab tentang keislaman dan melarang untuk mengajarkan bahasa Arab atau kita mempelajari Islam. Seperti halnya yang terjadi di daerah Afrika ketika dijajah oleh orang-orang Perancis dan lain sebagainya, mereka dihalang-halangi untuk mempelajari Islam daripada sumbernya, kemudian dihidangkan Islam menurut versi Belanda, tapi itu sudah ada tahrifnya. Nah, maka kalau kita sebagai orang awam, sebaiknya kita tidak membaca karya-karya Snook. Tapi kalau sebagai seorang peneliti atau seorang akademisi, sebisa mungkin kita bisa mengakses buku-buku itu dari mana saja. Yang saya dapatkan setelah mempelajari beberapa karya Snook, terutama manuskrip-manuskripnya, yang pertama, saya mendapatkan termotivasi. Jadi dia yang dikatakan orientalis saja, itu semangat belajar Islamnya luar biasa. Menguasai fikih 4 mazhab. Dan dia bisa menskemakan bagaimana urutan dan tobakot dalam kitab usul fikih, kemudian fikih, turunannya daripada karya Imam Al-Ghazali apa, kemudian dia membaca Nihayatul Muhtaj, karya Imam siapa? Imam Romli, kemudian Tuhfatul Muhtaj, karya Imam Ibnu Hajar, kemudian dia menyimpulkan di sana ada ulama Syafi'iyah Hajariyin, ada ulama Syafi'iyah Romliyin. Nah, kemudian dia membaca kitab-kitab tentang banyak hal. Di situ akhirnya saya menyimpulkan semangat orientalis untuk mempelajari Islam itu sungguh luar biasa. Nah, saya baca di dalam buku Orientalisme dan Orientalisten itu, mereka membaca buku itu dalam sehari rutin sebanyak 18 jam mempelajari Islam. Jadi bisa dibayangkan kalau kita untuk ngaji seminggu sekali mungkin ada yang bolong. Apalagi setiap hari semisal ngaji di masjid, mungkin kita ada yang ngantuk. Nah, mereka mempelajari Islam otodidak itu dalam sehari 18 jam. Makanya Senok itu masalah waris, dia paham. Masalah tarekat, masalah tawasul, masalah munakahat, dia paham. Nah, di situ. Itu yang pertama saya dapatkan adalah semangat bahwa kita jangan kalah sama mereka. Kalau mereka orientalis, kita pun juga bisa mempelajari tentang Barat. Jadi kalau kita mempelajari tentang Barat, itu berarti kita menjadi oksidentalis, ya, lawan daripada kata orientalis seperti itu. Dan motif-motif itu ada sekedar penjajahan, ya, motif mereka.
ada memang orientalis itu menjunjung tinggi keilmuan ya. Jadi bukan semata-mata bukan semata-mata penjajahan, tapi semata-mata keilmuan. Nah, melihat daripada Nisnok ini seringkali kita dengar, itu kan pernah yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan yang ada di Aceh itu akibat Snok seperti itu ya. Nah, kalau itu memang benar daripada akibatnya, ya itu adalah perjalanan hidupnya sudah seperti itu. Dia menghancurkan Islam. Tapi di sisi lain, ternyata ketika jamaah haji itu dulu dilarang, pemerintah kolonial Hindia Belanda itu pernah melarang jamaah haji. Di situ Sunok mengatakan jamaah haji biar dibebaskan, mereka dibebaskan saja untuk berangkat haji seperti itu. Kemudian ketika jamaah haji itu diganggu dari ketika sampai di Jeddah, dari Jeddah menuju Mekah itu kata Sunok melakukan perjalanan sekitar berapa jam tadi dia tuh melalui menggunakan keledai dan menggunakan unta itu juga sekian hari seperti itu. Nah, itu ternyata jamaah haji Indonesia itu seringkali dibegal atau dipalak oleh orang-orang Arab. Nah, ketika itulah Sunok melakukan pembelaan terhadap jamaah haji Indonesia supaya konsul jenderal Hindia Belanda yang ada di Jeddah itu ikut serta dalam rombongan jamaah haji seperti itu untuk melakukan pengamanan dan lain sebagainya. Nah, itu sisi baiknya. Di antara sisi baiknya lagi, di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi, ketika dia mengkritik keras habis-habisan Inggris terhadap invasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Nah, sehingga sisi buruknya ada, sisi baiknya juga ada. Nah, kemudian apakah kita menghukumi seseorang? Jadi kalau dalam kaidahnya dalam Islam itu nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kita menghukumi secara zohir. Secara zohir dia muslim, dia bersyahadat, dia sudah sunat dan para ulama di zamannya, ulama-ulama besar itu memuji dia dan mengatakan dia itu sebagai saudara. Jadi Al-Allamah Hadratul Mukarram Al-Hajj Abdul Ghaffar Al-Laidani seperti itu. Nah, jadi saya tidak menghukumi dia muslim atau kafir, tapi berdasarkan waktu itu dia mempunyai wasiat bahwa ketika peti itu tidak boleh dibuka. Isinya adalah dokumen-dokumen rahasia. Nanti setelah dia meninggal sekian tahun baru dibuka. Nah, pada saat membuka peti tersebut itu disaksikan oleh dua ulama muslim. Yang pertama yang saya ingat namanya adalah Syekh Zaki Yamani dari Saudi Arabia. Itu menteri minyak atau apa ya. Syekh Zaki Yamani itu merupakan anak daripada Syekh Said Yamani, ulama besar mazhab Syafi'i, dan Syekh Said Yamani itu merupakan mempunyai anaknya itu Hasan Yamani ya. Syekh Hasan Yamani mempunyai anak, saya lupa urutannya. Jadi intinya Kiai Maimun Zubair itu pernah berguru kepada Marga Al-Yamani di situ ya. Nah, jadi di situ disebutkan ketika membuka dokumen itu mereka semuanya terkejut dan mengakui bahwa Snok adalah seorang muslim. Saya membaca informasi ini dari buku yang ditulis oleh Snok, judulnya sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, dan yang bahasa Arab ini dalam mukaddimahnya itu disebutkan tentang Syekh Zaki Yamani yang mengakui Snok itu sebagai seorang muslim. Dan ini kan orang yang memusuhi Islam, yang menghancurkan keadaan Aceh, bagaimana gitu kan. Jadi bisa kita lihat dalam sejarah Islam itu ada yang namanya yang memusuhi Nabi. Siapa? Sahabat Nabi itu. Nah, dia memusuhi Nabi. Jadi ketika perang, bahkan sampai-sampai Nabi itu kalah di dalam peperangan Uhud seperti itu ya. Nah, ternyata setelah itu dia masuk Islam kembali ya. Dan ternyata yang dulunya pernah memerangi Nabi
sampai-sampai peperangan itu Nabi kalah, dia akhirnya masuk dalam Islam. Nah, jadi kita dalam kalau di dalam agama Islam, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain, hatta kepada orang yang non-muslim sekalipun. Sebab boleh jadi akhir hayatnya itu dia meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khotimah, sementara kita tidak tahu seperti itu. Jadi, wallahu alam. Ala kulli hal, kontribusi Senok yang pertama tentang bagaimana sejarah ulama Nusantara pada akhir abad 19 itu didokumentasikan oleh Senok yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, judulnya Sopahat Makkah Mukarramah fil qarni samina asyar, fi awakhiril samina asyar. Jadi Mekah di abad abad 18 seperti itu. Itu ada, dan di situ dia menceritakan bagaimana ulama-ulama kita di sana. Nah, itu yang pertama, fakta sejarah. Dan buku itu, sambutan daripada Kerajaan Saudi Arabia, dinilai sebagai buku tentang sejarah Mekah yang paling bagus seperti itu. Kenapa paling bagus? Karena dia menyoroti sejarah Mekah itu dari sisi antropologi, kemudian dan sosiologinya, berbeda dengan penulis-penulis sejarah pada umumnya seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh Dayat. Jadi dari Mas Aziz ada feedback mungkin. Sementara itu dulu Kak, nanti tanya lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Aziz dari Terima kasih, Papua. Kak. Dari Papua ini, mantap. Teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung raise hand, dan kami mungkin akan membacakan yang ada di chat dulu ini ya. Dari Mas Anas Mahmud, Malaysia. Wah, ini dari Malaysia, dari luar biasa gitu. Apa benar Snook adalah musuh Islam ketika itu dengan menjadi mata-mata Belanda? Tadi mungkin sudah disinggung, mungkin bisa dielaborasi kembali. Tambahkan. Dia memang sebagai mata-mata Belanda ya, memang. Tapi itulah perjalanan hidup seorang Snook pada masa dia kerja di Hindia Belanda kurang lebih 17 tahun. Ya, kurang lebih 17 tahun dia di Indonesia. Tapi setelah dia balik ke Belanda, dia itu memang, saya pernah membaca, dia tidak suka dengan pemerintah kolonial seperti itu. Nah, jadi mungkin satu sisi dia itu sebagai kebangsaan Hindia Belanda, satu sisi mungkin dia juga sebagai Muslim seperti itu ya. Jadi dan dia mengunjungi pernah ke berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dia kunjungan ke pondok-pondok pesantren. Jadi ketika saya membaca tentang dia kunjungan ke pondok pesantren, dia kemudian menulis kurikulum-kurikulum, di situ dia membagi klasifikasi santri. Jadi santri itu kalau ada abangan pria itu, siapa Mas Abrol? Ada kaum santri. Nah, itu Senok juga membagi santri menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan santri biasa itu adalah dia mengkaji fikih, kemudian mengkaji tauhid dan tasawuf. Itu santri biasa. Santri yang lebih tinggi lagi, dia bilang yang agak terpelajar, itu yang dia akan menekuni sastra bahasa, tentang leksikografi, kemudian tentang syair. Nah, itu yang dia pelajari. Nah, kemudian santri yang lebih tinggi lagi, kata Senok, levelnya, itu adalah yang mempelajari ilmu falak dan ilmu perbintangan dan lain-lain, seperti itu. Nah, jadi di situ dia membuat klasifikasi santri juga, seperti itu. Ya, itu barangkali ini sudah terjawab, dia memang merupakan mata-mata Belanda, tapi seringkali juga dia berbeda dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Berarti
mahasiswa syariah ini termasuk santri paling level rendah gitu. Kemudian di atasnya mahasiswa sastra dan bahasa Arab, paling tinggi mahasiswa falak. Ini luar biasa. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Syafitri, agak panjang atau bisa disampaikan secara langsung, Mbak? Zafitri Galuh. Oke, dibacakan aja mungkin. Oke, baik, saya bacakan aja ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Zafitri, Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam kitab Iqadun Niyam, bima yata'alaku bil ahillah wasyam, karya dari Said Usman bin Yahya menyebutkan bahwa visibilitas hilal dengan ketinggian 7 derajat, yang mana hal tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh Snok dalam pemaparan pemateri tadi. Sedangkan pada saat ini, kriteria imkanu ru'yah hilal pada ketinggian 3 derajat, yang terkadang bisa dan tidak bisa terlihat sesuai dengan kondisi di lokasi ru'yat. Lalu didasari atas apa sehingga menemukan kriteria yang 7 derajat tadi, yang mana kebanyakan dari ulama klasik dalam kitabnya menyebutkan kriteria 7 derajat. Terima kasih. Oke. Jadi kriteria hisab imkan ru'yah, ya ini kita berbicara falak lagi. Kriteria imkan ru'yah, visibilitas hilal itu sejak zaman Babilonia itu sudah dibahas. Kemudian di zaman Al-Khawarizmi itu sudah dibahas. Sebelum 7 derajat, jauh sebelum itu hilal bisa dilihat manakala tingginya itu 12 derajat. Oke. Kemudian turun lagi menjadi 10 derajat. Turun lagi menjadi 8 derajat. Nah, di Betawi, pada saat dahulu pertama Qodi, namanya Qodi, siapa namanya itu? Qodi Syekh Ahmad Rajab. Itu menetapkan kriteria hilal adalah imkan ruqyahnya 8 derajat. Setelah itu turun lagi menjadi 7 derajat. Nah, ini pada masa Said Usman bin Yahya, dan Snokholgan sendiri itu mengutip daripada Said Usman bin Yahya, ya. Snokholgan mengutip daripada Said Usman menjadi 7 derajat. Kemudian setelah itu, sebelum saya jawab, saya ceritakan dulu. Setelah itu turun menjadi 5 derajat. Setelah 7 derajat turun menjadi 5 derajat. 5 derajat ini dari mana? Itu terjadi ketika zaman Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi, dia punya muridnya ini menyaksikan hilal posisi 5 derajat. Ada 2 orang muridnya yang dia itu menyampaikan kepada gurunya, "Wahai guru, saya melihat hilal 5 derajat." Dan 2 orang ini di 2 tempat yang berbeda, maka sehingga yang 7 derajat itu kriterianya dinasakh menjadi kriteria 5 derajat. Berjalannya waktu, itu turun lagi menjadi 3 derajat. Oke. Berjalannya waktu lagi, ada yang melihat hilal itu terlihat posisi 2 derajat. Dan jumlahnya yang melihat hilal 2 derajat itu, kalau tidak khilaf, ada sekitar 7 orang. Ya, bisa dikatakan itu mutawatir, maka direvisi yang 3 derajat menjadi 2 derajat. Nah, ulama-ulama dahulu mendasarkan kriteria imkan ruqyah itu berdasarkan apa yang terlihat di mata. Kalau semisal orang melihat 2 derajat dan itu diterima, maka itu akan menjadi kriteria. Ya, akan menjadi kriteria. Apalagi yang melihat itu banyak orang. Di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama daripada Imam As-Subki. Imam Subki menyatakan, kalau hilal di atas kriteria imkan ruqyah, itu kemudian ada yang mengaku saya melihat hilal, tapi kriterianya di bawah imkan ruqyah. Contoh, mengaku melihat hilal 5 derajat. Ya, Turki juga dengan menggunakan 5 derajat. Yang 7 derajat kemudian itu mengatakan maka kata Imam As-Subki, ruddat syahadatuhu, maka kesaksiannya itu akan ditolak, ya, akan ditolak.
Nah, itu menurut versi Imam As-Subki. Tapi kalau menurut versi Imam Ibnu Hajar, kalau semisal antara hisab dengan ruqyat itu terjadi perbedaan, yang diutamakan adalah ruqyah. Maka meskipun 5 derajat di bawah kriteria imkan ruqyah 7 derajat, kesaksiannya itu akan diterima berdasarkan fatwa Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, Imam Romli, jadi kalau ada Imam Romli, ada Imam Ibnu Hajar, yang mana yang diutamakan? Jadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Madaniyah, orang-orang Mekah lebih mengutamakan Ibnu Hajar. Orang-orang Mesir lebih mengutamakan Imam Romli. Tapi dalam kondisi tertentu, bila mana dua orang ini berbeda pendapat, yang diutamakan adalah Imam Ibnu Hajar. Maka kriteria itu dinasah, ya, yang asalnya 7 menjadi 5, kemudian 3 menjadi 2, itu berdasarkan kita mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, begitu juga kriteria yang Kementerian Agama sekarang 3 derajat, ternyata ada yang melihat di bawah itu, semisal 2 derajat ada yang melihat, beberapa orang. Nah, maka kriteria ini pun itu juga bisa direvisi. Namanya juga imkan, kemungkinan. Maka tidak bersifat pasti. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sekali penjelasannya. Mungkin Mbak Zafitri ada feedback atau ingin menanyakan lebih tentang terkait hal ini. Nah, di sini Oke, baik, terima kasih Mbak Zafitri. Tadi juga ada Mas Ahmad Najib. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur saya baru masuk. Saya dari Malaysia. Wah, ini banyak yang dari Malaysia ini. Saya luar biasa sekali. Jamaah Syekh Dayat ini sudah internasional. Bagaimana mau ikut pengajian rekor Zoom? Oke, ya nanti insya Allah akan diupload di YouTube Masnawi Institute ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ingin menanyakan tentang satu hal terkait ini kalender Hijriah Global Tunggal ya. Nah, itu base-nya itu apakah kemudian hanya dengan dari hisab? Karena kan itu kalau seperti itu kan namanya kalender Hijriah Global Tunggal kan kemudian menjadi kalender yang menjadi itu kan untuk menyaingi kalender Masehi ya kalau nggak salah. Jadi itu nanti dibuat, dicetak, kemudian dipakemkan. Kalau sudah dipakemkan berarti kan apakah kemudian kita tidak butuh ru'yah dengan kita menyetujui kalender Hijriah Global Tunggal itu? Terima kasih. Terima kasih. Ini yang paling berhak menjawabnya adalah yang mengusung kalender hijrah global itu sendiri. Ya. Itu yang paling berhak menjawabnya. Tapi kalau saya menjawab berdasarkan pemikiran Snok Horgron, dia akan menolak. Ya. Ini saya baca tentang bagaimana pemikiran hisab ruqyat Snok Horgron. Jadi dia mengatakan yang muktamad itu adalah ruqyatul hilal. Yang muktamad hilal meskipun dia juga bisa menghisab. Nah, dan pada masa Hindia Belanda itu memang ada beberapa daerah itu beda-beda hari raya dan puasanya, ya. Jadi semisal nih Batavia puasa Selasa. Nah, kemudian Jawa Timur itu semisal hari Senin, ya. Surabaya Senin, Jakarta Selasa. Nah, itu kenapa bisa berbeda? Itu bisa dimaklumi karena di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang namanya konsep matla. Jadi berlakunya penanggalan itu sesuai dengan matlaknya masing-masing. Dan dalam hal ini, Snok mengikuti pendapat daripada jumhur ulama Syafi'iyah seperti itu. Ya, jadi matlaknya beda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan kata Snok antara negara yang satu dengan negara yang lain harus mengikut. Itu tidak bisa gitu. Nah, seperti halnya waktu sholat juga kita tidak bisa mengikuti waktu sholat Makkah gitu kan, atau Makkah mengikuti kita karena masing-masing manusia itu dia mempunyai
ibadah dimensi ruang dan waktu seperti itu. Jadi ada mikotnya masing-masing. Nah, itu kalau menurut versi jawaban Snap. Nah, kemudian dia pernah mengatakan, jadi kalau semisal ada penghulu itu berbeda menetapkan hasil isbat, itu tidak usah dicari-cari atau tidak usah diributkan, kata dia. Karena memang setiap matla itu berbeda-beda. Nah, berarti di sini dia mengikuti Syafi'i Tulen, ya, Syafi'i Tulen. Jadi kalau Imam Malik itu menerapkan konsep wilayatul hukmi. Jadi satu negara yang berada di bawah suatu kekuasaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mengikuti satu pendapat meskipun beda matla. Nah, ini Imam Malik gitu kan. Nah, tapi kalau Snap ini dia Syafi'iyah tulen dalam fatwanya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Jadi Sunok ini adalah orientalis Syafi'i ya. Di Ya. orientalis bermadhab Syafi'i. Baik. Eh, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum kemudian nanti mungkin kami tutup. Oke, sepertinya dari teman-teman sudah cukup ya, malah banyak yang meminta rekaman YouTube-nya. Jadi mungkin ini memang penting sekali kajian tentang Snowboard dan ilmu falak karena mungkin novelty-nya sangat terasa ya. Selama ini mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa Snowboard juga akan menulis tentang ilmu falak. Namun kemudian ditemukan oleh Syekh Dayat bahwa ternyata beliau juga menulis tentang ilmu falak dan memiliki pendapat yang menarik dan kuat juga. Ya. Saya sampaikan dulu ada dalam masalah arah kiblat. Ya. Senok itu kan arah kiblat itu dalam fikihnya terbagi menjadi 4 pandangan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, Senok Horgon dalam persoalan kiblat itu dia Syafi'iyah tulen. Mengikuti kaul mu'taqid dalam mazhab Syafi'i bahwa yang wajib untuk menghadap kiblat itu adalah Ainul Ka'bah, bukan Jihatul Ka'bah. Meskipun Ainul Ka'bahnya itu secara urfi, bukan hakiki, seperti itu. Ya, ini. Ya. Baik. Iya, mungkin beliau Syafi'iyah tulen karena beliau hidup di Aceh atau di Indonesia yang mayoritas Syafi'i, dan itu mungkin juga sedikit banyak mempengaruhi pandangan-pandangan beliau. Oke, mungkin sebelum kita tutup kajian malam ini dari Syekh Nur Hidayatullah ingin menyampaikan kata-kata penutup sebagai pengantar kita untuk refleksi ke depannya. Baik. Yang pertama, ada suatu ungkapan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi kebijaksanaan, suatu yang baik itu adalah barang yang hilang. Jadi apapun yang baik itu diambil meskipun keluar dari dubur ayam. Apapun informasi keilmuan itu diambil meskipun daripada orientalis. Tinggal kita yang menyaring, itu yang pertama. Kemudian semangat kita itu adalah bagaimana kita menghidupkan semangat ulama zaman dahulu. Jangan kalah sama Snok dan teman-temannya. Jadi Snok itu punya karya besar dan dia punya murid namanya Wensing. Ini yang membaca puluhan ribu hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menulis pihris dalam ilmu hadis yang diterjemahkan ke bahasa Arab yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis An-Nabawi. Jadi untuk mentahrij hadis, ini kita menggunakan karya muridnya Snok yang bernama Wensing. Nah, mereka semangatnya luar biasa, maka ada ulama besar dari Kalimantan Barat, dia bertanya kepada gurunya Syekh Rashid Ridha, limada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur sementara umat lainnya bisa maju? Jawaban Syekh Rashid Ridha yang pertama adalah karena kita meremehkan budaya membaca. Padahal
wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah. Jadi bukan sholatlah, bukan wudhulah, tapi Iqra, bacalah. Jadi dengan membaca, maka kita akan semangat dan bagus. Selanjutnya kita membaca untuk memotivasi yang tadi sedang tentang orientalis. Nanti saya insya Allah juga akan mengirimkan tentang tulisan saya orientalisme dan orientalisten. Ya, jadi saya menghimpun intisari buku yang ditulis oleh Profesor Ismail Yakub seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan kita junjung tinggi dan ambil dari manapun ia berada. Terakhir, siapa yang mau mau karya-karya saya di bidang ilmu falak, ada Mas'alatul Qiblah fil Batawi, ada Pawal di Wajhaka Syatrul Masjidil Haram, yang baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia bisa langsung menghubungi saya. Wallahu alam. Terima kasih Guru Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Syekh Nur Hidayatullah yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat ilmu, dapat wejangan, dapat insight baru, novelty baru tentang keilmuan Islam, falak dan juga sosial juga. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan malam kali ini memberikan manfaat, memberikan barokah. Kemudian mudah-mudahan kita dapat bersua kembali di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir malam ini, kemudian pada panitia atau pengurus Masnawi juga. Saya dari MC, apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kita tutup dengan foto bersama mungkin ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mungkin bisa buka kamera. Oke, kita foto bersama dulu. Oke. Ini mungkin pertama kalinya Mas Nawi pesertanya dari luar negeri. Ya, makasih banyak dari Malaysia, makasih. Luar biasa. Nuwun, matur nuwun nggih. Baik, oke, saya foto saja ya. 1, 2, 3. Lagi, saya ulangi lagi. Ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Nah, terima kasih. Terima kasih, Syekh Hidayat. Afwan, sama-sama Guru, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Jazakallah khairal diskusi jazak. selanjutnya. Oke. Semuanya. Yang mau video rekamannya bisa disimak di YouTube Masnawi Institute. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Guru. Monggo Guru, terima kasih. Oke, saya tutup.